Halo corporate guys, balik lagi nih dengan gua Ray si tukang komplain. Dan gua si tukang ngeluh. Siapa? Gua? Emang gak kenal? Siapa? Kita kenalan dulu kali ya? Oh iya, gua. Nama lu Sokap? Si Hung si tukang ngeluh. Udah kan tadi lu Ray si tukang komplain. Udah sih. Udah. Terus kita udah seminggu anjir. Seminggu libur ya? Seminggu libur. Enggak. Bukan libur. Libur buat podcastnya. Betul. Kantornya mah tetap kerja. Makanya itu kita libur podcastnya karena di kantor lagi banyak urusan. Jadi mohon maaf ya sebelumnya. Maaf banget, bukannya kita nggak mau take podcast ya, bukan nggak mau rekaman. Apa daya, kita masih karyawan pak. Ya namanya juga budak. Yoi, nggak bisa bebas-bebas. Tapi ngomong-ngomong kita kan udah seminggu off. Oke. Dari episode kita pertama kemarin. Wih, bentar dulu, gue jadi merasa apa ya? Baru seminggu tag, baru sekali tayang episode, udah libur lagi. Ih, kayaknya kita tuh sibuk banget gitu ya. Iya, lebih kayak bakal dipertanyakan sih konsisten kita sama. Betul. Sama siapa apa ya? Sama corporate guys yang lain lah. Kita komit nggak sih? Yoi. Kemarin juga pas kita libur adalah yang nanya. Apa tuh? Kok nggak tayang minggu ini? Ya mau gimana kan tadi udah dibilang. Betul, maklum ya kita bukan orang kaya yang kita bisa bukan waktu. Apa bahasa zamannya entrepreneur, wira swasta. Wira swasta kalau orang zaman dulu mah bilangnya. Entrepreneur. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting nih episode 2 jalan. Terus minggu ke belakang nih selama kita sedang bersibuk-sibuk, lu ada cerita nggak atau ada temen lu yang share sesuatu gitu kan, atau ngadu nasib lah tentang apa yang kita ngomongin di episode pertama tuh? Ada yang DM ke gue. Oke. Dari episode kita pertama kemarin. Jadi kan kemarin kita salah satu topiknya ngangkat masalah lembur. Nah, jadi yang DM ini dia cerita kayak begini ceritanya, Bre. Dia diminta sama bosnya buat nungguin dia meeting. Si bosnya mau meeting sama CEO-nya. Terus dia nggak boleh balik gitu? Dia nggak boleh balik, disuruh tungguin. Nah, kan dia bingung dong mau ngapain kan. Nah, itu udah di luar jam kantor tuh? Udah dong. Oke. Nah, terus yang kocaknya adalah bosnya ini udah balik ke ruangan dari jam 10. Tapi diem-diem baik. Kagak ada ngomong, kagak apa. Lah, terus akhirnya yang ngasih cerita nih, dia bingung dong, ini kita sudah boleh pulang gak sih gitu kan. Akhirnya packing lah tipis-tipis katanya. Oke. Sambil kasih kode ke Pak Bos. Lanjut. Pak, pulang ya, udah lewat jam 10. Tahu Bre apa yang diomongin sama bosnya? Apa tuh? Sorry, gue lupa info ya. Iya, tadi gue meeting sama CEO, ternyata dia butuh ini itu segala macam. Jadi itu harus diselesaikan hari ini karena besok pagi mau dipakai. Astaga, gua udah kebayang sih ini dia balik jam berapa. Sudah tahu lah ya. Paling cepetnya sebelum matahari terbit. Oke. Nah, kalau dari lo ada gak yang masuk cerita? Ada sih, ini temennya adalah yang cerita, tapi dia memang ngobrol langsung gitu kan. Ketika pas dia ngedenger podcast gua, dia juga pengen nge-share nih kalau dia tuh masalahnya kemarin gara-gara cutinya itu tuh. Cuti? Ternyata, kita kemarin ngobrolin cuti kan. Oh iya. Nah, dia tuh udah submit cuti dari 14 hari sebelum tanggal cutinya. Dari Ideal 2 minggu sebelumnya udah cabut cuti. Dia udah beli tiket, udah booking hotel gitu. Sampai H-2 jam baru approve. Lah terus? Iya, mau nggak mau dia tuh udah kalang kabut. Ngantor itu untungnya memang tipikal orangnya ya, kalau misal dia liburan atau apa cukup backpack doang. Bukan ya, yang setelan ribet ya. Bukan yang bawa koper atau apa. Backpackeran lah ya kalau kata ininya mah, yang setelan santai lah ya. Jadi dia ngantor sambil bawa backpack yang gede, yang isinya tuh udah laptop, baju-baju. Tetap dibawa laptop ya? Betul, tetap dibawa laptopnya dong. Bawa laptop ketika cuti adalah keniscayaan sepertinya. Seperti hal yang tabu. Betul sekali. Tapi akhirnya berangkat ya, karena dia bilang ke bosnya itu, ya ini gue udah submit cuti dari 2 minggu sebelumnya, tiket, hotel udah di booking. Kalau misal nggak di approve, emang mau ganti katanya. Karena bagus dia tahu, dong, minta ganti. Bargain powernya ternyata kuat karena dia udah booking hotel dan tiket. Oke.
ya udahlah nggak sih, tinggal berangkat. Iya, walaupun makanya. hamin 2 jam ya. Betul. Dan satu lagi karena memang tipikal orangnya nggak ribet, gitu. Jadi paling itu aja dulu kali ya, recap dari episode pertama kita. Iya. Nah, episode kedua kita mau ngebahas apa? Apa ya yang enak? Coba, kalau yang enak menurut gua tuh kita ngomong balik lagi ke awal. Awal apa nih? Awal kita kerja. Awal, nostalgia nih. Betul, nostalgia. Kira-kira lu ketika pertama kerja, lu dapet geger budaya nggak? Geger budaya itu culture shock. Yes, culture shock. Ini berarti pengalaman dulu pertama kali kerja banget di Betul. Jakarta. Entah itu di kerjaannya, entah itu dengan Jakartanya sendiri gitu. Oke. Gua ada satu cerita sih waktu gua awal-awal kerja banget. Jadi mungkin buat corporate guys di luar sana yang masih belum tahu, gua mengawali karir gua sebagai programmer. Wih, ngoding. Ya, tukang coding. Ya, tukang coding. Ada ketampangan. Kalau dilihat dari gaya hidupnya sih kagak ya. Nggak ada kan? Betul. Anak nongkrong ya. Iya, anak keluar malam mulu. Hey, nggak usah dibahas malamnya. Yang penting keluar. Iya. Nggak tahu di dalam apa di luar. Jangan ke sana. Jangan ke sana ya. Iya. Oke, culture shock. Oh, gue inget. Jadi first day atau first job gue, kan gue jadi programmer nih ceritanya. Betul. Ditandemin sama salah satu mentor. Ngikut senior lah ya. Ngikut senior, betul. Ada tandemannya lah. Ada tandeman. seniornya yang Nggak jalan sendiri. Enggak. Jadi kalau ibarat kata tuh mentor gue ketempelan gue. Kurang ibadah kayaknya. Kurang ibadah. Badan Ketempelannya segede beginian. ini kan. Ketempelan dakjal kayak begini kelakuannya kan. Terus? Nah, jadi pengalaman pertama gue adalah gini, Bre. Gue baru kerja, belum nyampe 2 minggu. Ya kalau yang namanya programmer kan biasa di belakang layar. Betul. Ya kan? Yes. Nah, tiba-tiba ada satu user nih. Kucuk, datang ke ruangan. Nanya ke mentor gue. Pak, gimana nih untuk fitur ini, gini. Ya kalau dari logat udah kelihatan lah ya, arah-arahnya mana. Tahu yang dilakukan sama mentor gue apa? Apa? Oh, lu mau nanya itu? Nih, tanya si Ray. Oke. Dijorokin, bos? Hah? Dijorokin? Bukan dijorokin, dicemplungin. Nih, kalau misalkan orang nih baru belajar berenang gitu ya, istilahnya tuh kan apa, nyelup-nyelup dulu lah di pinggir kaki gitu kan. Udah gitu nyelup dulu sampai sebahu, masih di pinggir gitu. Enggak. Langsung. Kalau bisa dilempar tuh gua. Kalau bisa ditendang kali ya. Ditendang. Jadi belum nyampe 2 minggu, Bre. Gua udah dihadapi dengan kondisi seperti itu. Apa enggak stres ya? Karena emang nggak biasa ya ketemu langsung kayak karena tadi programmer itu ya. Iya, karena juga gue masih adaptasi, Bre. Kayak kayak memang benar-benar baru. Ini bakal kayak gimana, ini flow-nya seperti apa. Terus tiba-tiba mentor gue, nih lu tanya langsung aja sama si Ray, dia yang gue kasih buat ngerjain. Terus kayak gue speechless sih waktu itu. Terus kayak gue cuman misal, oh iya Pak, ini lagi dikerjain. Oke. Terus langsung ditanya, kapan selesai? Nanti saya infokan lagi boleh Pak? Belum bisa memberikan janji manis. Belum bisa janji manis lah, nggak bisa kayak itulah. Siapa Glenn Fredly sama Dewi Persik. Janji manis. Janji manis kau kupuja. Ada. Stop. Jadi dangdut ya. Jadi dangdut. Dah, itu pengalaman pertama gue banget. Nah sekarang giliran lo. Pengalaman pertama lu dulu culture shock lo apa? Sebetulnya bukan pengalaman pertama sih. Ini lebih ke dari company sebelumnya gue masuk ke company berikutnya lah ya. Oh baru pindah nih. Baru pindah nih ceritanya. Oke, dari first job ke second job. Ke second job gue. Ternyata yang bikin gue shock itu adalah ritme kerjanya. Ritme kerja, pace-nya berarti. Pace-nya, betul. Kenapa karena emang? ketika di kerjaan sebelumnya itu gue masih kayak bisa dibilang bisa lebih santai. Bisa lebih santai. Kayak ya kerjaan sore masih bisa dikumpulin lah kayak gitu. Ternyata ketika pas gue pindah ke yang baru, itu ritmenya itu satset bos. Oh udah kayak anak zaman now ya. Betul, yang semuanya serba cepat. Itu yang bikin gua agak sulit sih. Gua memang kalau secara teknis
cepet adaptasinya. Non teknisnya itu yang agak-agak kerepotan, Pak. Gitu. Banyak sih sebetulnya ya kalau untuk hal-hal culture shock yang ini gue nggak tahu sih relate sama kerjaan apa enggak, selain yang tadi yang kalau ritme kerja otomatis ya. Betulnya. Jadi gue tuh dapat tugas untuk mendatangi user lah. Tapi beda gedung dan di sekitaran Sudirman sini. Oke. Setahu gua. Mainnya daerah premium ya? Oh iya dong, daerah premium dong. Gua datang ke kantor klien gua, ke gedungnya itu dengan pedenya. Pagi-pagi gua masuk ke lift, pas di dalam kok tombolnya nggak ada. Terus pas dilihat mau nanya kiri kanan perempuan semua. Thanksin dong. Oh, dikirain dimodusin. Iya enggak dong, saya sadar diri Pak. Saya terlalu ganteng untuk mereka. Oh baik, oke. Setelah masuk, ya? Iya dong, tetap harus pede ya. Setelah masuk, gua diem, pura-pura tidak ada yang salah dengan diri gua. Play along nih ceritanya. Play along nih. Ketika lift kebuka, gua turun dulu. Oke. Selingkuh kiri kanan ada satpam. Gua tanya, Pak, ini lantainya gimana? Mijitnya. Sudah bilang, itu Pak, itu di depan ada layar. Bapak pijit dulu nomor berapa lantainya. Nanti muncul si lift nomor berapa. Oh ternyata selain tombol di dalam, ternyata lift juga ada tombol di luar. Jadi nggak selalu melulu di dalam tombolnya. Dan itu memang gue pertama kali kayak untungnya masih bisa poker face di dalam lift, seolah tidak ada yang terjadi, seolah tidak ada yang salah dengan itu. Tapi lebih kayak ke norak ya sebenarnya cerita lu ya. Betul norak gitu. Emang lu nggak ada pengalaman norak? Gue yakin lu pertama kali ke Jakarta juga pasti norak. Gue tuh kan kebiasaan cari tempat tinggal, misalkan kayak kos atau asrama itu yang nggak jauh dari lokasi yang akan gue kunjungin setiap harinya. Oh, berarti kalau pas kuliah juga deket kampus? Deket kampus. Nah, jadi ketika gue di Jakarta nih, gue kan taunya mikir, oh yaudah cari kosan daerah sini deh, karena makanannya banyak, apa segala macam. Merasa menyesal sih dulu ngekos agak jauh-jauh, dan dari kondisi lokasi kosan yang jauh nih sama kantor, kejadian tolol gue itu adalah gue lupa sama diri gue. Apa tuh? Waktu gue awal-awal kerja di Jakarta, karena gue butuh mobilitas yang cepet, kemana-mana gue naik ojek. Terus? Tapi gue lupa kan kalau gue gampang masuk angin. Secara badannya segede ini kan. Terus? Ya, pintu masuk anginnya banyak dong. Oke. Nah jadi sekitar 3 hari 4 hari pertama lah ketika gue mobilitas kayak begitu, weekendnya gue tumbang. Masuk angin? Masuk angin. Naik gojek? Naik ojek. Pakai jaket? Any kind of scenario itu sudah dilakukan. Tetap masuk angin? Tetap masuk angin. Sulit emang kalau anak komplek mah ya. Si anjir. Main-mainnya bawa naik mobil, kayaknya nggak pernah hujan-hujanan sambil main bola juga nih bocah ya. Hujan-hujanannya main. Tapi nggak main bola. Ya kan kalau di komplek warganya nggak sebanyak itu buat kita nongkrong, buat ngumpul main bola. Yang hobi hujan-hujanan juga paling bisa dihitung jari ya. Nah itu, jadi akhirnya dari kejadian itu gue memutuskan udah deh mending gue cari kosan yang deket-deket kantor. Deket-deket kantor aja. Atau deket-deket tempat mana lah yang memang jadi tujuan lu yang bakal sering di waktu itu. Yang bakal sering gitu. Jadi kalau misalkan tadinya mikir, oh daerah sini banyak makanan segala macam, gue sudah tidak pedulikan. Yang penting deket. Karena pulang pun juga paling cepat jam 8. Gue juga ada cerita nih. Jadi, lo tahu kan karakter gue nih modelnya kayak gimana. Betul. Dan lo juga pasti bingung dong ketika kenalan sama gue pertama kali. Iya. Hah, Ri itu programmer? Kok nggak ada bentuk-bentukannya programmer ya? Yes, betul. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan stereotype yang lo tahu deh, biasanya anak-anak programmer tuh kayak gimana? Kayak zombie. Astaga. Lo tau nggak? Maksud gue tuh gini, ketika di satu kantor, kantor tuh yang gue tahu, ya orang-orangnya kebanyakan nerd gitu.
Ya. Betul kan? Tipikal-tipikal yang fokus. Betul. Yang kalau di toel baru ngobrol. Masuk ke ruangan, kayak ruangan yang antah berantah, nggak ada orangnya. Ya, pokoknya tipis-tipis lah. Sama kalau lo ke kuburan malam-malam. Iya. Harus sepi, diobrolin. Harus diajak ngobrol kan. Betul. Nah, jadi kalau tershock gua itu yang paling bikin membagongkan itu ya. Yang nomor 7 lebih membagongkan. Udah kayak media online aja gitu kan. Nah, jadi itu adalah masalah kondisi tim. Jadi karena gue start karir gue sebagai programmer gitu kan, dan gue baru menyadari ternyata karena kalau di kuliah kan kita tidak briefing ya. Betul. Nggak dikasih tahu, kalau jadi programmer tuh kerjaan lu bakal kayak gini, nanti teman-teman lu akan seperti ini. Tidak ada briefing. Oke. Di situ diuji masalah adaptable gue. Karena dengan gaya hidup lu yang jangan gaya hidup terus, jangan Pak. hidup ya. Dari personality-nya. Dari personality-nya yang se-extrovert easy ini going, gitu ada kan. lain-lain, betul. Jadi lebih kayak ke mau nggak mau gue harus bisa attach dong dengan tim gue. Makanya gue harus meningkatkan posisi adaptasi gue. Awal-awal tau nggak yang bikin bingung gue apa? Apa tuh? Karena kebanyakan teman-teman programmer itu adalah gamer. Oke. Sedangkan lo tahu game yang gue mainin dulu apa? Apa? Plants vs Zombie. Tapi gue juga main sih. Iya, tapi itu game mentok gue. Lu nggak main yang lain? Enggak, lu mau sebut game apa? Tembak-tembakan? Iya dong. Counter-Strike, Point Blank, Dota. Tidak ada yang gua mainin. Tidak ada yang gua mainin. Astaga. Jadi Gitu. bentuknya di Plant and Zombie ini. Plant vs Zombie. Oh, Plant vs Zombie benar. Cuman itu doang mainan game yang gua mainin waktu pas gua awal-awal kerja. Oke. Jadi akhirnya yang gua lakukan adalah gua nyamperin nih temen gue. Jay, gue lagi mentok nih level ini, boleh bantuin nggak? Itu main Plants vs Zombie? Iya, literally hanya buat ice breaking aja. Nggak ada cara lain apa gitu atau game lain yang lu tanyain? Karena kalau misalkan kita bahas codingan, ya kerjaan-kerjaan juga. ya kerjaan-kerjaan juga kan. Sedangkan gue butuh ada hal lain yang di luar kerjaan, gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak lagi makan siang gitu kan, kayak biasanya kan pada diem-diem aja nih, atau nggak pada main game. Mereka pada mabar lah dulu kan, ini segala macam. Lah gue mau main apa? Plant vs Zombie main sendiri, bre. Iya, nggak bisa online. Nggak bisa online. Jadi gue datengin temen gue. Cuy, boleh bantuin nggak? Gue mentok nih level ini, gitu. Literally cuman buat ice breaking doang. Saking bener-bener kondisi timnya tuh yang karena secara karakter totally different. Yang tadi gue bilang itu ya, kebanyakan yang lainnya kayak zombie juga gitu ya. Iya, gue nggak bisa bilang zombie, tapi memang tipikalnya kalau disenggol baru nengok. Iya, antara mekar atau kuncup kayak Putri Malu sebenarnya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya mungkin ini juga bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman yang baru akan start careering sebagai programmer gitu kan, bahwa ketika lu merasa secara karakter tuh kok kayaknya nggak fit in ya lu cari cara, karena mau kayak gimana pun tim ini yang akan lu hadapin dan akan menemani lu selama lu bekerja di situ. Betul. Gitu. Jadi kalau masalah codingan, masalah scripting, gue bisa menanya mentor gue. Atau googling juga banyak. Googling apalagi zaman sekarang lu nyari community ini, forum ini, bla 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 ketemu. Betul. Terus abis dari situ mulailah merambah ke yang lain. Lu suka nonton film yang kayak gimana? Ya ngulik-ngulik lah ya, kira-kira mereka tuh punya interest apa di luar kerjaan gitu. Betul. Bahkan surprisingly ya, justru gue ketemu sama satu tim gue waktu itu. Dia itu tipikal yang suka baca buku. Oke. Dan bukunya adalah buku pengembangan diri. Jadi dari situ personal development lah ya, personal development. Makanya kayak wah gila, itu sih kayak itu benar-benar eye widening banget sih buat gue, karena kayak gue pikir tuh bakal bacanya komik lagi. Ternyata makin serius ya dari ternyata kerjaan. Obrolannya serius banget. Jadi kalau misalnya nanya, menurut lo kalau yang kayak ini gimana? Atau ini apa? Kayaknya inilah, itulah pokoknya. Sampai akhirnya gue datang lah ke toko-toko buku besar gitu, literally hanya untuk nyari bahan bacaan yang sifatnya buat pengembangan diri. Makanya jadi kayak
ya udah akhirnya mulai banyak tuh baca-baca buku. Oke. Nah, ngomong-ngomong pengembangan diri, jadi kalau kita ngebahas itu asik kali ya. Karena maksudnya ketika lu beli buku, lu beli something yang lain yang memang akan ada input buat diri lu, itu lu sekalian invest nggak sih buat diri lu? Itu salah satu part of investment. Betul. Terhadap diri. Investment kan nggak harus dalam bentuk materi. Nggak harus selalu. Tapi gini nih, kalau misalkan kita mau ngebahas masalah investasi diri, kayaknya di episode ini bakal nggak cukup nih waktu kita. Bener. Kita sambung di episode berikutnya kali ya. Kita coba bahas di episode selanjutnya aja kali ya. Boleh. Nah, buat temen-temen yang ada cerita atau mau berbagi pengalaman tentang tema kita bulan depan episode depan bos. Oke. Maksudnya boleh ngobrolin atau kalau mau cerita yang tema kita bulan depan mulu ya Allah. Pak, jangan libur lagi, Pak. Iya, episode selanjutnya tentang investasi diri ataupun mau ngobrol-ngobrol, mau sharing terkait culture shock di dunia kerja, boleh lah reach out Instagram kita lah. Boleh, itu sih udah pasti kita bakal tungguin ya. Jadi kita bakal tungguin DM dari corporate guys di luar, either buat episode ini terkait dengan culture shock ataupun juga episode depan investasi. Kira-kira menurut lu semua apa sih yang bisa bisa dianggap sebagai investasi diri. Betul, karena mungkin tiap orang juga punya ini sendiri ya, punya goal atau standar sendiri tentang ini invest atau bukan kayak gitu ya. Oke, kalau kayak gitu berarti kita coba tutup dulu aja episode kali ini. Dan nggak lupa buat kita ingetin, betul. Jangan sampai nggak nyalain lonceng dari Spotify channel kita. Juga jangan lupa ikutin Instagram dari After Office Guys dan juga Instagram gue di sihung.me dan juga di ray.afterofficeguys. Oke. Dari kita. Ya udahlah kalau kayak gitu kita bungkus lah ya episode ini. Iya. Ya udah sampai ketemu di episode depan. Bye bye. Bye bye. Thank you.